diingatkan, membuat marah, ngebuka pintu, diam kau. Diingatkan gitu, diingatkan sama istrinya marah. Diingatkan. Ada perempuan juga sama, cuman modelnya perempuan berbeda. Kalau diingatkan sama suami, bukan ngebuka pintu, tidak. Cemberut, mukanya manyun begitu. Sampai istri dan suami itu nggak paham ini dengar atau tidak dengar. Masya Allah. Ini kebodohan juga. Setiap diingatkan langsung, sampai anaknya paham, mama cemberut tuh pasti lagi. 3 hari padahal hanya diingatkan tapi itu langsung, ya. Akhirnya sang suami pada akhirnya tidak berani lagi mengingatkan istrinya daripada dicemberutin. Sebab cemberutnya seorang istri bagi seorang suami itu kayak nusuk-nusuk. Paling nggak enak suami itu kalau ketemu istri cemberut. Masya Allah. Betul Pak? Betul, dengar. Jangan-jangan. Memang sebetulnya itu perempuan nggak cerdas. Perempuan dikit-dikit cemberut, diingetin cemberut itu nggak cerdas banget. Perempuan itu kan umumnya. Kalau laki-laki memang ala kadarnya. Perempuan itu biasanya rata-rata seneng dandan. Coba ibu bayangin. Dandan yang cantik, ya. Habis dandan dirusak dengan cemberut. Ini kan orang bodoh, suruh ngaca kalau lagi cemberut. Cemberut ngaca, yang cantik jadi jelek. Apalagi yang dandannya cantik. Cantik semuanya perempuan, nggak ada yang jelek. Kurang lebih seperti itu, itu budaya itu harus dihapus. Sehingga sampai suami itu negur istrinya nggak berani, mengingatkan istrinya nggak berani. Karena andalan sang istri cemberut, muka manyun, tidak mau 3 hari, 2 hari. Itu model-model begitu. Cuman yang unik lagi, laki-laki modelnya cemberutan. Haji. Wah, di mana itu? Waduh, tunggu betul laki-laki itu. Ada laki-laki kalau misalnya nggak cocok, ini, aduh, Masya Allah. Nggak tahu ini betul dilihat laki-laki bukan ya. Jadi tidak pantas. Ini permasalahannya apa tadi? Rumus ini susah diingatkan. Maka rumus keluarga mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Jadi kan budaya. Bahkan mungkin kalau lagi ini rumus belajar begini. Ini kalau nggak akan dapat ilmu dia. Karena biasanya seorang istri, suami ini kalau mau belajar untuk dirinya sendiri gitu, Ibu. Makanya kalau ada kita bicara tentang suami hendaknya begini, suami yang dengar dong. Itu untuk saya. Kalau istri yang baik, ya dia dengar, saya ingin berubah di rumah. Cuman kadang nggak, kalau ada berita tentang istri, suami itu semangat. Hanya karena jauhan saja nggak ketahuan kalau dia sombong. Kalau ketahuan sombong itu kalau jejer bareng. Suami istri lagi pengajian, tempatnya diambil kursi 2-2 gitu. Nah ini ketahuan kalau sombong ya. Kalau ada semacam itu berubah, tidak akan baik rumah tangga. Contoh, ustadznya lagi cerita tentang seorang suami yang baik adalah begini, harus begini, pada istri gini-gini. Istrinya langsung nyolek suaminya, tuh dengar tuh. Itu model istri-istri yang biarkan suamimu dengar sendiri, gak usah dicolek-colek. Ngapain colek-colek? Sama. Kalau ada sang ustadz ngomong, istri yang benar adalah begini, semangat sang suami. Tuh mama, dengar. Tidak perlu seperti itu. Ilmu adalah untukku. Ini satu sifat saja. Karena itu membahayakan dalam masa depan anak juga. Sederhana loh yang kami sampaikan masalah sepele. Sehingga budaya di rumah Anda adalah budaya mudah memaafkan, ada mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kemudian dilanjut lagi yang mudah mengingatkan. Bahkan mungkin begini guyonannya, kalau Anda mencoba mulai hari ini. Anda sebagai seorang suami diingatkan oleh istri. Abang jangan itu dong bang, ini. Langsung Anda dekat ke istri. Istriku sayang, Masya Allah. Aku kira kamu dulu tuh cantik sayang. Sekarang ternyata tambah cantik. Karena kamu berani mengingatkan aku. Didengar oleh sang anak. Karena berani mengingatkan aku kamu. Anaknya dengar juga ayahnya ngomong itu. Maka sayang dapat hadiah anting 1. 1 anting. Sebelah. Akhirnya saya ini, kenapa kok anting 1?
Kan kamu baru mengingatkan sekali. Coba kalau 2 kali baru anting 2 dong. Kurang lebihnya maksudnya. Motivasi pasangan bisa mengingatkan, jangan dibikin takut. Sama seorang istri diingatkan sang suami dengan senyumnya, cerianya, dilihat oleh anak-anaknya. Dilihat oleh anaknya. Istri diingatkan suami mengingatkan, mungkin mengingatnya agak kasar dikit. Oma, jangan ketemu, nggak boleh, Ma. Ayah, makasih, Masya Allah, sambil dipeluk, sambil dicium. Makasih telah ngingetin aku. Bukankah suamiku adalah surgaku? Makasih, Masya Allah, makasih. Jangan khawatir, servisnya plus. Kurang lebih begitu. Ini jadikan budaya. Anak melihat ibunya diingatkan ternyata riang, ceria, mendekat kepada suaminya, ayahnya, lalu mengucapkan terima kasih. Sang anak melihat, nancep di hati seorang anak. Nah, ini penting. Akhirnya sang suami menjadi berani mengingatkan, karena mengingatkan itu adalah cinta demi kebaikan. Nah, ini maka bagi budaya ini. Ini akan menjadikan suasana keluarga itu menjadi enak, komunikasi akan terbangun. Ada orang rumah tangga itu jarang ngobrol. Kalau problem cerita, kalau punya masalah sedikit panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Ini kebodohan rumah tangga, hidup kok susah amat. Kenapa sih? Baik, kemudian di zaman ini pertama kita harus bisa mudah tidak sombong diingatkan, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Cuman budaya congkak ini subhanallah, orang tuh biasa membela diri. Bisa diingatkan langsung, ini ada alasan kok. Ingatkan beralasan. Kenapa kita biasa beralasan? Kita lanjut sedikit, bahasanya di rumah Anda, karena Anda orang tawadhu, di saat diingatkan, ya Anda hanya terima kasih saja. Jangan berubah muka. Kalau Anda diingatkan, kemudian Anda membangkang, akibatnya di mana sih coba? Saya hubungkan ini kecil saja, pendek saja. Ini biasanya silsilah panjang. Kami biasanya membuat di sebuah tempat itu panjang, beberapa jam itu sambil dengan nyantai, minum kopi, untuk rumah tangga. Buahnya apa akibatnya? Di anak. Coba. Kadang kita hari ini susah didik anak. Nah, satu anak yang ada bangkang, anak mukanya ini. Anak kita itu saksi dan sekaligus mencontoh kita. Coba. Kalau setiap kali ibu diingatkan oleh suami, memberi contoh. Setiap kali ibu diingatkan suami, tampak ceria dan mengucapkan terima kasih, direkam oleh anak berkali-kali di otaknya. Begitu juga Anda sebagai seorang suami, diingatkan oleh seorang istri, abang yang itu terima kasih, selalu Anda sambut dengan keceriaan, dipandang, dilihat oleh seorang anak, akan direkam oleh seorang anak. Apa yang terjadi? Menjadi rambu-rambu hidup, bahwa kalau aku diingatkan harus kayak gitu. Ini sederhana ya, kita bicara tentang ilmu pendidikan. Mendidik anak. Tapi coba rumah tangga sebelahnya itu. Di saat diingatkan sang suami, ya Pak, itu aja nggak boleh, repot banget ayah tuh. Suami diingatkan langsung berapa itu, diam, jangan ngomong. Rewet, direkam oleh seorang anak. Anak merekam loh ya, masuk di otaknya. Sehingga ini kelompok yang kedua ini. Di saat seorang ibu mau nasihati anaknya, apa yang dilakukan? Bantah, karena contohnya. Maka hari ini kami sampaikan, kalau anak Anda beritahu kok tidak mau lalu bantah, itu contohnya Anda tanpa sadari, mustahil tidak. Saya tidak usah pakai kemana-mana. Sebab kekuatan, kekompakan, kekuatan contoh akan membentuk dia. Setiap kali Anda diingatkan suami, katanya Anda memeluk dia sebelum sampai terima kasih. Seorang suami diingatkan istrinya juga mengucapkan yang jauh terima kasih. Terus terulang di otak anak, nggak mungkin anak berani bantah. Contohku apa? Siapa? Dan bahkan tertanam lagi, kalau aku bantah kepada ayah, mama juga marah. Kenapa? Mama baik banget sama ayah. Makanya Anda tidak usah nyalain deh. Anak-anak, kalau anak-anak bangkang kepada Anda pernah kasih contoh. Sederhana loh ya, dicoba. Rumah Anda sering Anda ribut depan anak, gak pernah malu. Anda adalah suami istri ribut depan anak, gak pernah malu. Bahkan bukan saja tidak malu, anaknya ditarik jadi grupnya dia.
Kadang-kadang Masya Allah, tahu nggak ayahmu dari dulu waktu dari kamu di perut gitu tuh, serem, ayahnya digunjing. Dari dulu ayahmu begitu. Mohon maaf, ini sederhana dalam hidup, makanya kita perlu sekarang ini membenahi cara hidup keluarga kita demi cucu-cucu, demi anak kita. Saya juga belajar menjalani hidup dari semula saya kurang. Kita belajar hidup. Nah ini contoh. Jadi anak-anak Anda itu akan mencontoh Anda, khususnya ada cara ingat dan mengingatkan. Kalau sudah budaya di rumah melihat bapak ibunya seperti itu, ibunya setiap diingatkan ucapin terima kasih, mengucapkan terima kasih yang sesungguhnya, maka akan dicontoh oleh seorang anak bahwa kalau aku diingatkan aku harus seperti itu. Bukan marah, bukan makasih. Sehingga anak diingatkan, sayang, dedek gak boleh begitu loh ya. Iya ayah, makasih ayah. Budaya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita perlu berbicara dengan keluarga, kita perlu mengurangi volume dalam ngobrol di dalam keluarga. Jadi tolong jangan biasa main marah-marah dan bentak-bentak di rumah. Supaya suasana rumah Anda ini tidak terus suasana panas. Sudahlah, Anda jangan nyalahkan suku Anda. Ini kadang orang sudah nggak benar nyalahkan sukunya. Ya memang kalau nyalain sukunya, memang saya suku begini kok. Tidak tahu suku Jawa kayak, suku Sunda, suku Batak. Kadang-kadang nyalain sukunya. Memang saya dari Jawa. Saya dari Batak, saya dari ini. Nyalain sukunya. Sudah sifatnya keras, nyalain orang lain. Jangan menyerah. Jangan menyalahkan suku. Sudahlah, kerang perlu berobat. Hari ini kita perlu berbenah. Rugi, Anda rugi. Anda akan rusak anak-anak Anda dan cucu Anda. Dan mengikis cinta itu. Ngangkat suara, rame-rame, dikit-dikit marah. Kalau tidak marah, bukan dia lagi. Sampai sang anak tuh ngomong, mamanya kok diem, nggak marah-marah lagi, jangan-jangan sakit. Kalau mamanya diem tuh berarti sakit. Naudzubillah. Kok labelnya, brandnya itu sudah brand muka marah. Merek, capnya cap marah, itu apa? Ini perlu membangun. Nah, paling tidak ilmu ini untuk anak-anak Anda. Anak Anda punya keluarga. Nasihatkan buat anak-anak. Kami ada, ibu bapak, satu program acara terbaru hari ini kita hadirkan. Tapi kita tidak mau banyak. Biasanya di ruangan khusus, di hall-hall, 1.000 orang, 1.500 seperti itu. Dan sudah durasinya panjang. Kalau bukan untuk diri mereka sendiri, paling tidak untuk mendidik anak-anak kita nanti bagaimana hidup keluarga mereka. Keluarga. Sekarang rumah itu cepat merusak, rentan, mudah rusak, karena tidak ada pendidikan. Menjalani hidup begitu sajalah. Ilmunya ilmu ngarang, nyontoh, kadang yang dicontoh bukan benar dari sinetron dan sebagainya. Apalagi yang dicontoh bapaknya suka berantem. Ribut nih, baik ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, kalau pertama tadi, budaya mudah diingatkan. Pokoknya jangan sampai, kalau Anda, mohon maaf, jika suami Anda mengingatkan kok dianya yang salah, Anda jangan membantah di depan anak-anak. Bawa ke kamar, jelaskan, abang, semestinya begini loh, Bang. Karena sifat gaya membela diri itu, membela atau di saat diingatkan, itu terekam banget oleh seorang anak. Yang kedua, ini selanjutnya. Yang kedua tadi, jangan hilangkan kebiasaan ngomong kasar di keluarga. Kasar secara cara, kasar secara makna. Secara makna itu ya ngomong nyakitkan, ngomong celaka-celiki, tidak menghargai, merendahkan, itu mengikis cinta juga. Yang jelas, di samping itu mengundang emosi. Setelah itu kalau sudah emosi, sudah tidak indah. Kadang ada suami kalau ngomong kasar, bentak-bentak. Tujuannya bagus. Biarpun tujuannya bagus, itu tetap saja ada yang tersakiti. Anggap saja begini dia ngomong. Sholat ya, sholat. Ngapain? Biarpun sholatnya enak. Makan. Tahu makan. Tidak ada indahnya. Sehingga semuanya serba ngangkat suara. Cuman tadi kenapa kami kasih ke mukontimah sombong?
Orang sombong tuh repotnya. Gini nih, paham, tapi nggak mau nerima. Nggak mau berubah di rumahnya. Paham, gini nih oke. Tapi di rumah masih aja mau ngulang nanti itu. Itu kan orang sombong. Kayaknya saya kasih mukadimah di awal tuh, orang sombong itu percuma. Perempuan sombong itu percuma ngaji begini. Padahal yang kami rindu adalah ada perubahan. Pakai kasar. Akhirnya mulai sudah susah diingatkan. Kemudian cara menolaknya dengan bahasa kasar, wah habislah. Ribut, setiap ada ribut lagi, setiap hari ribut. Padahal guyonan ya, saya guyonannya. Tapi beneran juga bisa terjadi loh. Kalau diingatkan, kalau suamimu marah deh ibaratnya. Berarti kan belum dengar rumus hidup sekarang ini. Biasakan hilangi, biasa marah-marah. Ngangkat suara. Kalau suamimu mengangkat suara, marah-marah pada dirimu, wahai para istri, bukan reaksi negatif, langsung ikut marah juga di depan anak, masya Allah, dia minta maaf. Sang anak melihat pemandangan semacam ini, kagum kepada Anda, paling tidak sampai di sini sudah berhenti pemandangan yang jelek itu. Suamimu salah, oke, cara mengingatkannya dengan cara yang kasar, tapi sang anak akan melihat sisi apa? Umiku hebat. Dikasarin ayah diam, tidak membalas. Yang menang Anda di depan anak, unggul Anda di depan anak. Kemudian apa? Luluhkan suamimu, tidak dengan membantah. Guyonannya begini loh. Kalau seandainya dilakukan beneran, kayaknya sudah betul-betul beres ceritanya. Kalau suamimu sudah begitu, langsung Anda masuk kamar, maaf, masuk kamar, Anda dandan yang cantik, selfie, kirim ke suamimu, abang aku tunggu di kamar deh, beres. Kurang lebih gitu maksudnya, selalulah reaksi yang unik gitu. Mana bisa marah setelah suami, wah kacau nih, aduh mau marah istriku model begini, nah habislah. Sama suami juga begitu. Ada punya istri cerewetnya, masya Allah, ramenya luar biasa, katanya si cantik mananya, wah dikit-dikit gini. Ternyata untuk meluluhkan sikap-sikap seperti itu tidak dengan kekerasan, justru dengan kelembutan. Itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk kita memahami ini penting itu kadang-kadang susah. Makanya kita hubungkan dengan urusan anak, biar Anda paham. Bukan sekedar harmonis rumah tangga saja, urusan anak agar tidak nyontoh yang jelek. Nah, ini. Kemudian jangan suka ngangkat rame-rame, ngangkat suara dikit-dikit rame. Ditiru oleh seorang anak dan jadikan suasana itu hambar. Jadi dingin, komunikasi akan tersendat. Dari tadi diingatkan susah, ngomong kasar. Rumah kayak apa? Kayak neraka. Nggak kebayang duduk cengerama minum teh bersama, ketawa ketiwi, itu nggak ada. Memang hari ini kita mencoba kembali ke rumah. Dari sini rusaknya anak-anak. Kemudian selanjutnya, biasakanlah hidup Anda itu di rumah itu yang sehat. Termasuk dengan pasangan, dengan anak. Yang ketiga, sampai 3 saja. Ini saja kalau Anda amalkan sudah sangat cukup. Tapi sebelumnya sudah ngerti, kasar secara teori cara, ngomong kasar dulu, kalimat yang kasar maknanya. Kasar maknanya itu merendahkan, biarpun caranya lembut. Dia tetap nggak enak nyakitkan. Suami ngomong pada istrinya pakai ayang, yang apa sih apa? Ayang, kenapa sih hidungmu gitu kan? Kalimatnya lembut ayang. Tapi nyebut kekurangan istrinya kan nyakitkan. Kalimat lembut tapi isinya kasar. Atau istrinya benar tapi caranya kasar, nggak berguna. Perlu kebiasaan di rumah itu adalah yang lembut. Orang sombong susah, tetap saja. Memang beralasan. Karena istriku dulu, suamiku dulu. Repot memang. Makanya saya kasih mukadimah yang pertama itu, orang sombong itu susah. Anda paham, Anda punya anak-anak ini dulu, harus Anda berubah. Anak Anda tidak boleh anak menjadi anak yang nggak benar. Saya rindu anak Anda itu anak istimewa. Anak yang bekti kepada Anda, anak yang ngerti berbakti, anak yang sehat. Selanjutnya adalah kita perlu bicara tidak cukup dengan suara, kita perlu dengan kulit sentuhan-sentuhan. Kalau ngomong ya, dengan termasuk dengan anak ya.
Jadi bahasa lain adalah hadirlah Anda dalam kehidupan keluarga. Jadi kalau sudah di rumah itu ya sudahlah. Itu jatah istriku, aku harus banyak ngobrol dengan dia. Jatah suamiku ngobrol. Sampai dalam guyonan kami, kalau sudah di rumah, wahai para suami, istri kalau ada suami, tolonglah kurangi ibadah sekalipun. Ibadahnya kurangi, baca Quran kurangi dulu untuk menyenangkan suami. Jangan banyak alasan deh. Termasuk jangan dengar ceramah Buya Yahya dulu deh. Alasan, saya tidak mau juga dijadikan alasan. Kalau pengen dengar ceramah dengar bersama, jangan masing-masing. Termasuk handphone ini kami wanti-wanti. Ada suami di rumah terus, istri di rumah terus. Rupanya suaminya di pojok sana, istrinya di pojok sini. Ini orang bodoh. Mana ada komunikasi terbangun? Itu artinya apa? Hidupnya tidak hadir bersama keluarga. Jasadnya, tapi hakikatnya tidak hadir. Sampai anaknya pun kalau pulang sekolah ke kamar dikunci. Ibunya ngetuk pintu, bukanya tidak berani. Betul ya? Kayak ini. Na'udzubillah.